wrist to hurt me. Come on, let it go. Just let it be. Why will you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, betapa berat tugas perutusan yang Engkau berikan kepada putramu untuk menyampaikan kabar sukacita tentang karya keselamatan. Kuatkanlah kami agar kami juga mampu melaksanakan tugas kami sehari-hari yang telah dipercayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Berbagai Tanggapan Terhadap Pewartaan Yesus. Adapun kompetensi dasar kita 3.4 memahami makna peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama, menceritakan persiapan Yesus sebelum melaksanakan tugas mewartakan kerajaan Allah berdasarkan Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52, Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17, dan Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yang kedua, menyebutkan orang atau kelompok orang-orang yang menerima pewartaan Yesus. Yang ketiga, menyebutkan orang atau kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus. Yang keempat, menyebutkan sikap dan tanggapan Yesus terhadap reaksi orang-orang yang menolaknya. Dan yang kelima, menyebutkan sikap dan tanggapannya terhadap pewartaan Yesus. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada bab keempat, konsekuensi pewartaan Yesus. Dalam bab 4 ini akan kita dalami 3 tema. Yang pertama, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Yang kedua, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Nah, untuk itu kita akan lihat yang bagian pertama, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Mari kita melihat dan mendalami persiapan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah. Ananda sekalian, sebelum kita melihat persiapan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah, mari kita melihat ke pengalaman kita masing-masing. Ananda sekalian, apakah Ananda pernah mendapatkan satu tugas, entah itu tugas dari orang tua, atau tugas dari gereja, ataupun tugas dari sekolah? Jika Ananda pernah mendapatkan tugas yang diberikan seseorang, apa yang Ananda lakukan dengan tugas yang diberikan tersebut? Apakah Ananda melaksanakannya dengan sebaik mungkin? Ataukah Ananda melakukan tugas itu dengan setengah hati, atau asal-asalan melaksanakan tugas tersebut yang penting selesai? Lalu dari tugas yang dipercayakan kepada Ananda, pelajaran atau makna apa yang dapat Ananda peroleh? Untuk itu, silahkan Ananda menceritakan pengalamanmu
ketika kamu mendapatkan tugas dan menjalankan tugas yang diberikan kepadamu. Saat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita, maka kita akan melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena itu konsekuensi dari suatu tugas yang dipercayakan itu merupakan pemenuhan atas tugas tersebut. Dan dalam tugas itu kita memerlukan pengorbanan. Dalam melaksanakannya, kita berani menanggung berbagai risiko atas tugas yang diberikan. Seperti halnya Yesus juga melaksanakan tugas tersebut dengan sepenuh hati sebagai bentuk pemenuhan atas tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya dan berani menanggung risiko atas tugas tersebut. Ananda sekalian, ketika Yesus mulai tampil di depan umum, Yesus berumur kira-kira 30 tahun. Sebelumnya, Yesus hidup tersembunyi di Nazaret dan mencari nafkahnya sebagai tukang kayu sama seperti ayahnya. Kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita Ia meninggalkan Nazaret dan berdiam di Kapernaum di tepi danau. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus meninggalkan ketenangan hidup keluarganya di Nazaret dan mulai hidup mengembara. Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Awal perubahan hidup ini adalah pembaptisan oleh Yohanes. Pembaptisan bagaikan pelantikan Yesus ke dalam tugas perutusannya. Segera sesudah pembaptisan, Yesus memberitakan Injil Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Dengan pembaptisannya, Yesus sekaligus menyatakan kesatuan dengan orang berdosa dan penyerahan total dan radikal kepada kehendak Bapa. Dengan pembaptisan, Yesus tampil sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Semua Injil mengatakan bahwa Roh Kudus turun atasnya. Selanjutnya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sesudah itu, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sesudah pembaptisan, Yesus tampil sebagai orang yang diurapi Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus tampil sebagai yang terurapi, Ia dilantik sebagai Kristus, kuasa Tuhan menyertai Dia sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Yesus sekarang tampil bukan lagi sebagai tukang kayu, tetapi benar-benar sebagai seorang penyelamat. Maka semua orang heran dan bertanya, "Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita?" Mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat dilakukan oleh tangannya? Pewartaan Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah mengundang reaksi yang beragam dari masyarakat Yahudi pada saat itu. Ada yang menerima, tetapi ada juga yang menolak. Ananda sekalian, setelah kita memahami persiapan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah, kita akan melihat berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Untuk itu, silakan Ananda mencari dalam kitab suci
satu perikop, kemudian carilah siapa saja yang menerima pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Kemudian, mengapa mereka mau menerima pewartaan Yesus? Selanjutnya, cari juga perikop dalam kitab suci orang-orang yang menolak pewartaan Yesus. Kemudian, mengapa mereka menolak pewartaan Yesus? Lalu, bagaimana tanggapanmu sendiri terhadap Yesus selama ini? Apakah kamu senantiasa menerima Dia ataukah menolak Dia? Mengapa? Pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep kerajaan Allah, walaupun pemahaman mereka berbeda-beda. Situasi hidup masyarakat Yahudi pun berbeda-beda. Ada yang kaya dan hidupnya cukup mapan, tetapi lebih banyak anggota masyarakat hidup dalam kemiskinan, diperlakukan secara diskriminatif dan menderita di bawah tekanan para penjajah. Kondisi hidup yang berbeda ini menyebabkan mereka merindukan akan tegaknya kerajaan Allah juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan sikap pro dan kontra, menerima dan menolak pewartaan Yesus. Mereka yang menerima pewartaan tentang kerajaan Allah kebanyakan orang-orang yang miskin, yang kurang beruntung dalam hidupnya, yang diperlakukan secara diskriminatif, misalnya wanita dan anak-anak. Juga mereka-mereka yang tertindas. Mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan kondisi yang membelenggu hidupnya. Satu-satunya harapan terakhir adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri yang diwujudkan melalui utusannya, yakni Mesias yang telah dijanjikan. Dan pewartaan Yesus menjadi jawaban atas harapan mereka itu. Kelompok yang menolak Yesus dan pewartaannya justru berasal dari kalangan atas, seperti para penguasa, orang kaya yang memeras rakyat, tokoh-tokoh intelektual seperti ahli-ahli Taurat, lalu tokoh-tokoh agama seperti imam-imam kepala dan sebagainya. Kehadiran Yesus bagi mereka merupakan ancaman yang dapat menghancurkan kewibawaan, kedudukan, dan sumber nafkah hidup mereka. Kelompok yang menolak ini dengan berbagai macam cara dan tipu muslihat berusaha keras melenyapkan Yesus. Terhadap penolakan atas pewartaannya, Yesus tidak bersikap memusuhi. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut, disertai dengan penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapanya. Kita pun hendaknya bersikap seperti Yesus. Ketika kita berbuat baik, belum tentu semua orang akan menerima niat baik kita. Kepada mereka yang menolak dengan cara yang amat kasar sekalipun, hendaknya kita senantiasa bersikap sabar dan penuh kasih. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus, marilah kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ternyata tidak semua niat dan perbuatan yang baik mendapat sambutan yang baik juga.
Tuhan Yesus yang hadir ke dunia untuk menyampaikan warta sukacita yang menyelamatkan, ternyata mendapat penolakan yang sangat dahsyat. Kehadirannya dianggap sebagai duri dalam masyarakat yang harus dicabut dan dibuang. Demikian juga dalam hidup sehari-hari di sekitar kita. Banyak para pekerja sosial, pekerja kemanusiaan, pembela kebenaran, pemberantas koruptor, justru dicaci maki, dihujat, dianiaya, difitnah, bahkan harus berani mempertaruhkan hidupnya. Peristiwa ini hendaknya justru membuat kita semakin teguh untuk memperjuangkan kebenaran meski mendapat penolakan, dan yang paling penting kita tetap setia pada iman akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ananda sekalian, untuk refleksi ini, buatlah doa mohon setia pada iman akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dibuat di dalam buku catatannya dan tulisannya harus jelas dan rapi. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam mewartakan kerajaan Allah untuk menyelamatkan kami, Engkau menghadapi banyak penolakan. Engkau tetap sabar dan penuh kasih kepada orang-orang yang menolak-Mu. Kami malu dengan diri kami, karena kami sebagai murid-Mu tidak mampu bersikap seperti-Mu. Saat kami ditolak, difitnah, direndahkan, justru kami marah dan ingin membalas. Bantulah kami, Yesus, agar kami dapat belajar dari-Mu, sehingga ketika kami ditolak, kami sabar dan penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.